Halo teman-teman, selamat datang di channel Timeline, konten alur cerita lengkap hari ini. Film yang kita bahas berjudul 3 Strip Iron atau dalam bahasa Korea Bin Strip Jeep, artinya rumah kosong, karya sutradara legendaris Kim Ki-duk tahun 2004. Film ini hanya 88 menit, hampir tanpa dialog, tapi mampu membuat penonton terpaku dari awal sampai akhir. Judul 3 Iron diambil dari klub golf jenis 3 Iron yang menjadi simbol penting sepanjang cerita. Siap? Kita akan bahas alur cerita secara runtut, mendetail, dan terstruktur dari awal hingga ending yang bikin bingung antara mimpi dan kenyataan di channel YouTube Timeline. Cerita dimulai dengan seorang pemuda penyendiri bernama Tae-suk. Ia hidup nomaden dengan hanya mengendarai motor besar. Cara hidupnya sangat unik dan hampir seperti hantu. Setiap pagi ia keliling kompleks perumahan, menempelkan brosur makanan cepat saji di lubang kunci pintu rumah. Sore harinya ia kembali. Kalau brosur masih utuh, berarti rumah itu kosong, pemiliknya sedang liburan atau pergi lama. Tae-suk lalu membobol pintu dengan mudah, masuk dan tinggal sementara di rumah orang lain. Ia tidak mencuri apapun. Malah sebaliknya, ia mencuci baju pemilik rumah, memperbaiki barang rusak, membersihkan, memasak dari kulkas mereka, bahkan berfoto selfie di depan foto keluarga pemilik rumah sambil memakai baju mereka. Sebelum pergi, ia tinggalkan rumah lebih bersih dan rapi daripada sebelumnya. Begitu terus setiap hari. Suatu hari, Tae-suk masuk ke sebuah rumah mewah besar. Tanpa ia sadari, ia sedang diawasi oleh seorang wanita cantik yang ternyata tinggal di sana. Sun-hwa, mantan model yang sekarang menjadi istri rumah tangga. Sun-hwa sedang babak belur karena baru dipukuli suaminya yang kaya raya dan pemarah bernama Min-gyu. Tae-suk melihat Sun-hwa bersembunyi di kamar. Mereka bertatap mata sebentar, lalu Tae-suk pergi. Tapi ia kembali. Ia menyaksikan Min-gyu memukuli Sun-hwa lagi dengan brutal. Tanpa kata, Tae-suk keluar ke halaman, mengambil klub golf 3 Iron milik Min-gyu dan mulai memukul bola golf dengan keras ke arah suami itu. Bola-bola golf menghantam Min-gyu bertubi-tubi. Tae-suk lalu mengajak Sun-hwa pergi bersamanya naik motor. Sun-hwa mengikuti tanpa ragu. Begitulah awal pertemuan mereka. Mulai saat itu, Tae-suk dan Sun-hwa menjalani hubungan yang benar-benar hening. Mereka tidak pernah berbicara satu kata pun. Mereka hanya berpindah dari satu rumah kosong ke rumah kosong lain, hidup seperti pasangan hantu yang saling melengkapi. Tae-suk mengajari Sun-hwa cara hidupnya, memeriksa brosur, masuk rumah, membersihkan, memperbaiki. Di salah satu rumah, Tae-suk bahkan membuat lubang di bola golf, memasukkan tali, dan mengikatnya ke pohon supaya ia bisa berlatih memukul bola. Mereka tidur di tempat tidur orang lain, memakai piyama pemilik rumah, minum teh mereka, dan berbagi keheningan yang anehnya sangat intim. Suatu malam setelah minum-minum, mereka ketahuan oleh pemilik rumah yang tiba-tiba pulang, seorang petinju profesional. Tae-suk dipukuli habis-habisan, tapi Sun-hwa tetap di sisinya. Lalu terjadi insiden tragis saat Tae-suk berlatih memukul bola golf yang diikat di pohon, tali putus, bola melesat kencang, menembus kaca mobil dan menghantam kepala penumpang mobil di jalan hingga terluka parah. Tae-suk hancur karena rasa bersalah. Sun-hwa hanya memeluknya tanpa kata, menghiburnya dengan kehadirannya saja. Malam berikutnya mereka masuk ke sebuah hanok, rumah tradisional Korea yang indah. Di sana untuk pertama kalinya mereka berciuman dengan lembut sambil minum teh. Keintiman tanpa kata semakin dalam. Kemudian mereka menemukan sebuah apartemen yang ternyata dihuni mayat seorang kakek tua yang sudah meninggal karena kanker paru-paru. Alih-alih lari, Tae-suk dan Sun-hwa justru menguburkan kakek itu dengan layak dan penuh hormat.
Keesokan harinya, anak dan menantu kakek datang langsung mengira Tae-suk dan Sun-hwa adalah pembunuh. Mereka berdua ditangkap polisi. Selama interogasi, mereka tetap diam 1000 bahasa. Polisi menyita kamera Tae-suk yang berisi ratusan foto selfie di berbagai rumah. Pemilik rumah-rumah itu dihubungi satu persatu. Ternyata tidak ada yang hilang. Bahkan rumah mereka lebih bersih. 영장, 여기 이 집들 강도 신고나 확인해봐. 예, 알겠습니다. Kasus pembunuhan pun gugur karena kakek memang mati karena penyakit. Tapi masalah belum selesai. Min-gyu datang ke kantor polisi, membawa Sun-hwa pulang, dan menyuap polisi agar boleh memukuli Tae-suk dengan bola golf sebagai balas dendam. Tae-suk akhirnya marah besar, menyerang polisi dan akhirnya masuk penjara. Di penjara, Tae-suk berubah. Ia berlatih golf dengan imajinasinya setiap hari. Ia mengembangkan kemampuan menyembunyikan diri yang luar biasa. Ia bisa menghilang dari pandangan penjaga penjara, membuat mereka frustrasi dan ketakutan. Tae-suk seolah-olah menjadi makhluk tak kasat mata. Setelah dibebaskan, Tae-suk kembali ke rumah Min-gyu dengan kemampuan barunya. Ia berhasil masuk dan hidup bersama Sun-hwa tanpa ketahuan suaminya sama sekali. Min-gyu bersiap-siap kalau Tae-suk datang, tapi ia tak pernah melihatnya. Suatu hari Sun-hwa memeluk Min-gyu dan berkata, "I love you" padanya. Tapi sebenarnya ia mencium Tae-suk yang berdiri tepat di belakang bahu Min-gyu. 사랑해요. 뭐? Ketika Min-gyu pergi dinas, Sun-hwa dan Tae-suk berdiri berdua di atas timbangan badan. Jarum timbangan menunjuk angka 0. Mereka berdua tidak memiliki berat badan lagi. Dan film pun berakhir. Film ini bukan tentang aksi atau romansa biasa. Ini tentang kesepian, cinta tanpa kata, kebebasan, dan batas antara kenyataan dengan dunia roh. Visualnya indah, musiknya minimalis, dan akting tanpa dialognya luar biasa kuat. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga bingung dengan endingnya? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk alur cerita film-film lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.